Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, masih di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan kita di channel YouTube ya. Dari nama channelnya, tunggu sejenak teman-teman ya. Namun pertanyaan seperti ini, Abang, mohon pencerahannya Bang. Ajaran gak merespon pas BL turun Bang. Menjelang turun dilawannya Bang. Nah ini nama channelnya Cap Banteng teman-teman ya. Ini nama channelnya. Nah ini ya. Terus pertanyaannya ini teman-teman. Jadi tidak saya buat-buat ya pertanyaannya. Jadi intinya itu rekan kita Cap Banteng ini punya pikat ajaran tekukur. Namun dia punya masalah. Pikatnya itu di saat BL menjelang turun itu dilawannya lagi posisi di atas. Nah pas BL ini turun ke tanah atau sejajar dengan pikat, itu pikatnya nggak ngelawan atau tidak merespon. Nah jadi teman-teman semua, walaupun saya bukan pemikat handal, tapi sedikit saya tahu penyebabnya apa. Namun sebelum saya menjelaskan penyebabnya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita turun ke halaman mikat. Nah jadi teman-teman seperti ini, sebelum kita uji coba nyali pikat, uji coba pikat kita atau pikat ajaran kita, lakukan dulu uji coba di rumah teman-teman. Salah satunya pernah saya buat video mengenai cara melatih mental pikat. Salah satunya seperti ini yang kita lihat di depan kita. Sering adukan kedua pikat kita berdekatan. Tapi kita harus hati-hati, harus pintar-pintar melihat ketahanan mental mereka berdua. Kalau sama-sama mental kuat, tidak apa-apa dilakukan seperti ini. Nah, hal diadu seperti ini sama seperti ayam ya, diadu seperti ini. Gunanya apa? Membiasakan mental burung kita terhadap lawan, terutama jarak dekat. Nah, itu yang penting, itu jarak dekat teman-teman ya. Nah, jadi lakukanlah cara seperti ini. Kalau memang mentalnya sudah aman, boleh kita agak perdekat. Nah, diadu seperti itu teman-teman. Nah, diadu seperti itu. Tidak apa-apa, saling catok sedikit-sedikit. Rontok-rontok bulu kepala sedikit nggak apa-apa. Yang penting mereka terbiasa beradu mental, ya. Nah, itu salah satu yang harus kita persiapkan sebelum turun ke lapangan. Nah, teman-teman ya, terutama untuk rekan kita Cap Banteng tadi, ini yang harus saya sarankan, lakukan hal seperti ini. Nah, langkah kedua ada yang lebih ekstrim, teman-teman ya. Langkah kedua melatih burung tekukur kita atau pikat kita agar mentalnya besar. Langkah kedua itu kita adu dia di tanah, kedua pikat ini. Dengan cara tali ini kita lepas, kita panjangkan. Jadi kita adu fisik tanpa perantara. Diadu benar ya, diadu benar. Cukup kita ikatkan di pangkal tali masing-masing agar tidak terbang ya. Biarkan mereka adu fisik, namun durasinya harus kita lihat bagaimana kemampuan dari fisik dan mental pikat ajaran kita. Nah itu yang harus dipersiapkan dulu. Jadi buat rekan saya Cap Banteng tadi, dilatih dulu mentalnya di rumah Om ya, dilatih dulu mentalnya di rumah. Jangan asal-asalan turun ke lapangan. Nanti pikat sampean atau pikat kita yang masih ajaran itu drop ya. Latih dulu, kalau dia udah bermental, udah berani bener saling catok-catok begini, sudah berani berantem, baru kita coba di lapangan ya, baru kita coba di lapangan dengan catatan bukan sekali dua kali dilatih seperti ini, namun berbulan-bulan. Kalau udah mantap, tidak ada drop lagi, baru kita uji coba lapangan. Itu mengantisipasi hal yang dikatakan rekan kita tadi.
Yaitu kata beliau tadi, di saat BL itu masih di atas ranting sebelum turun ke tanah, dia ngelawan di bawah, bekur-bekur dan bersuara. Ya, pas BL turun ke tanah dengan jarak dekat seperti ini, dia nggak ngerespon, diem. Nah, artinya sudah bisa kita tebak. Kalau bahasa kami di sini kalah uni, teman-teman. Kalah uni itu dia kalah aura dan kalah mental. Dari jarak jauh dia berani, pas deket dia ciut, ya. Nah, itu penyebabnya karena mentalnya belum matang. Nah, jadi ini salah satu persyaratan sebelum turun ke lapangan dilakukan terapi mental seperti ini, ya. Nah, terus kita berbicara masalah penyebab. Ada beberapa faktor yang membuat dia seperti itu, teman-teman. Yang pertama, sesuai namanya, dia itu pikat ajaran. Sudah tentu burung itu belum terbiasa dengan denah lokasi yang kita pasang. Misal, kita terbiasa mengajari dia di tanah lapang, di lapangan dengan rumput pendek, atau seperti di talas siring sawah. Terus kita pindah ke posisi kayak pemandangan sawit. Itu membuat dia, bukan dia tidak melawan sih sebenarnya, ngebuat dia lebih termenung karena melihat situasi yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bisa jadi umur pikat yang kita latih itu atau pikat ajaran kita itu belum matang, belum tua. Jadi dia kembali lagi ke permasalahan mental tadi. Kalau dia belum dewasa benar, dia kalah uni, kalah aura. Nah, itu bahaya, jangan kita teruskan. Nanti dia malahan kena mental, kalau bahasa anak zaman sekarang dia malah drop. Ya, itu hati-hati. Itu yang kedua tadi, masalah umur, ya. Nah, yang ketiga atau yang berikutnya mungkin dari segi cuaca, ya. Cuaca itu mempengaruhi, teman-teman. Kalau kita turun mikat, ya, kalau kita turun mikat itu, kalau rata-rata, apalagi kalau saya jarang mikat, teman-teman, karena saya banyak aktivitas. paling sekali saya ikut teman yang mikat. Beda benar, teman-teman. Di saat kita mikat posisi cuaca kemarau atau panas dengan di saat mikat posisi cuaca hujan, itu beda. Dari segi mental dan kegacoran burung itu agak berbeda, tapi tidak beda jauh. Nah, terus pikat itu ada perawatannya, teman-teman. Ada perawatannya. Seperti pikat saya ini. Ini yang sebelah yang saya pegang ini dia khusus ranting. Karena pernah saya coba di tanah dia nggak mau bunyi, ya. Tapi kalau di ranting dia penguku bener, teman-teman. Tapi kalau ini di ranting dia nggak bisa. Alasannya dia sering gelantung, sering jatuh, ya. Tapi kalau di tanah si joker ini dia top markotop, gacor door. Nah, ada videonya, pernah saya tancapkan dia di halaman rumah depan ini. Dia itu nggak peduli mau ada kendaraan lewat, mau ada anak-anak main sepeda, bodo amat, terus saja dia menguku di tanah. Nah, perawatannya, teman-teman, ada perawatan khusus, ya, ada perawatan khusus, hampir sama dengan kuku rumah. Nah, untuk pikat ini, teman-teman, biasakan dia terpancing emosi di saat di rumah. Caranya, mungkin saya pernah buat video tentang posisi yang bagus untuk menggantung pikat di rumah, kalau nggak salah ya nama videonya apa itu. Jadi intinya, kalau dia khusus pikat, gantungkan dia berbeda dari burung rumahan, ya. Gantungkan dia agak jauh. Contoh di seputar ruang tamu di sini tempat kita buat video sekarang ini kumpulan burung-burung untuk kuku rumahan, perkutut rumahan, ya. Nah, tapi kalau khusus pikat handal, pikat jagoan kita, kesayangan kita, saya letak di ruang makan, teman-teman, di belakang situ. Dia lebih jauh posisinya dan dibatasi dengan lemari, tidak nampak. Jadi tidak saya campur. Begitu juga dengan perkutut, sama. Yang di sini itu perkutut rumahan semua. Walaupun dia gacor door, tapi dia bukan pikat. Tapi kalau dia perkutut pikat saya, ada yang di dalam juga,
Ini bergandengan mereka. Di dalam itu saya gantung perkutut tekukur yang khusus pikat dengan dibatasi lemari. Nah, bagian ruang tamu ini perkumpulan burung-burung rumahan. Itu cara melatih emosi mereka biar mereka itu penasaran, ya. Biar mereka itu penasaran. Penasaran bagaimana, teman-teman? Di saat dia mendengar suara, dia itu tidak nampak, teman-teman. Lawan itu nggak ada. Dia hanya mendengar suara. Nah, itulah cara kita melatih emosi, insting mereka itu biar penasaran terhadap lawan. Nah, cara menyempurnakan insting emosi itu tadi dengan cara seperti ini. Kita adu jarak dekat. Itu memuaskan insting mereka, itu memuaskan emosinya selama berminggu-minggu tidak ketemu lawan, cuma dengar suara saja. Nah, kita ketemukan langsung, kita tes seperti ini. Nah, kalau sudah mantap, baru turun ke halaman, baru turun ke lapangan. Dan jangan pernah biarkan pikat kita itu loyo dari segi stamina badannya. Dengan maksud begini, kita atur jadwal, schedule yang benar-benar terjadwal. Kalau saya khusus pikat ya, khusus pikat ini saya jadwalkan itu 2 minggu itu sekali, dalam 2 minggu itu sekali pemberian jamu. Jamunya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya targetkan 2 pil Larasati dan 5-8 tetes air kencur murni. Ya, itu yang selalu saya terapkan. Tidak boleh ketinggalan. Kalau yang burung-burung rumahan, ya walaupun agak-agak ketinggalan jadwalnya seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau khusus pikat harus kita jadwalkan. Karena apa? Pikat itu, teman-teman, dia tidak akan bermental kuat kalau posisi badannya tidak fit, tidak bagus. Maka kita jaga dulu kondisi badannya, baru mentalnya akan tumbuh. Ya. Jadi dalam 2 minggu itu saya mandikan dulu. Urutannya pagi hari kita jemur, setelah jemur kita angin-anginkan, kita mandikan semprot-semprot biasa saja di bawah ketiak, cuma diembun-embun saja pakai semprotan. Kita kasih jamu pil Larasati 2 butir, teteskan air kencur 5-8 tetes. Habis itu kita angin-anginkan, jangan kita jemur, lalu kita masukkan dalam rumah lagi. Nah, itu cara merawat fisik burung tekukur khusus pikat, biar dia selalu garang. Jangan sampai dia loyo-loyo, ya. Jangan mentang-mentang yang penting bunyi, yang penting bunyi. Jangan, itu salah. Nah, itu ya teman-teman ya. Dari saya pribadi dan pendapat saya pribadi, serta ditambahkan bumbu-bumbu pengalaman dari senior-senior yang di sini. Rata-rata penyebab pikat tidak berani melawan BL turun di saat berjarak dekat karena mentalnya belum sanggup berhadapan. Caranya ya seperti tadi, latih dah mental dulu burung kita, seperti itu. Atau ada gini, agak kejam, sama kayak melatih burung pikat cengkramnya burung kutilang. Cari burung BL hasil pikatan atau burung dari ombyokan, tekukur dari ombyokan, kita ikat kakinya dua-duanya, kita letakkan jarak dekat, biarkan dia mematok-matok itu burung tekukur yang dari ombyokan itu tadi, agar hatinya puas dan makin berani sampai bulunya habis. Tapi itu tidak saya sarankan, karena menurut saya itu kejam, teman-teman ya. Tidak disarankan. Tapi ada juga yang menggunakan metode seperti itu, sama seperti melatih cengkram burung kutilang ya, kayak gitu. Ada juga yang menggunakan burung gereja kalau dia burung kutilang. Nah, itu teman-teman ya, terutama untuk rekan kita Cap Banteng tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Inilah makanya sudah beberapa video saya buat video untuk melatih mental pikat. Penting latihan mental itu. Kita aja sebelum lomba nyanyi, kita latihan berpuluh-puluh kali di rumah untuk memantapkan mental, apalagi burung ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masuk di akal ya syukur alhamdulillah, namun kalau tidak ya mohon maaf. Itulah kemampuan saya, cuma sebatas itu ya. Sudah saya jawab pertanyaannya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Salam satu hobi buat teman-teman semua. Semoga kita sehat, panjang umur, dimurah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah pada videonya. Coba kita.